tidak goyah dan tetap teguh beriman. Refleksi pagi 532. Apa janji Kristus bagi jemaat Philadelphia di kitab Wahyu dalam jemaat ini menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Mari lihat Wahyu 3 ayat 11 dan 12. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara-saudara, janji kedatangan Kristus untuk kembali lagi pastilah digenapi. Kalau orang percaya tekun menanti dan tetap teguh beriman sampai akhir, orang percaya akan hidup berbahagia bersamanya selamanya. Saudara-saudara, dalam menghadapi gelombang dan angin ribut persoalan dan masalah dalam kehidupan, orang percaya di Indonesia bisa saja goyah dan ragu akan imannya, baik karena persoalan internal gereja, permasalahan pelik dalam keluarga dan tempat kerja, situasi sosial politik tak menentu, maupun pergumulan lain. Oleh sebab itu, orang percaya harus belajar untuk tetap teguh beriman dan berpengharapan bahwa pada akhirnya Yesus Kristus akan datang kembali. Bila saat itu tiba, mereka yang tetap teguh beriman dan setia akan hidup bersama Tuhan untuk selamanya. Apakah ini hanya mimpi semata? Tentu tidak. Ini adalah pengharapan yang pasti terjadi. Janganlah bimbang dan ragu untuk tetap beriman. Pengikut Kristus yang tidak dingin, tidak panas. Refleksi pagi 533. Yesus Kristus memberikan perintah di Wahyu 3 ayat 14 dan 15 untuk menegur jemaat Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara-saudara, Yesus Kristus tahu benar segala prestasi dan kondisi jemaat Laodikia yang tidak dingin, tidak panas. Kondisi seperti ini menggambarkan kondisi jemaat Tuhan yang tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan Kristus. Mereka memang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka tidak mau menaati apa yang diperintahkan Kristus, bahkan lebih senang mengikuti kemauan dunia. Saudara-saudara, adakah pengikut Kristus di Indonesia yang tidak dingin, tidak panas? Adakah orang di Indonesia ini yang mengaku orang Kristen tetapi tidak mau menaati Kristus? Adakah orang Kristen yang lebih memperhatikan kesuksesan di mata manusia dibandingkan kesuksesan di mata Tuhan? Adakah orang Kristen yang mengejar kekayaan lebih daripada mengenal Tuhan? Kalau hal-hal tersebut masih ada di lingkungan umat Tuhan di Indonesia, maka teguran Kristus untuk jemaat Laodikia itu harus disimak betul oleh jemaat Tuhan di Indonesia. Hai jemaat Tuhan di Indonesia, marilah kita setia dan berkomitmen penuh dalam mengikut Kristus. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang taat dalam iman dan perbuatan kita.
bukan bergantung pada kekayaan. Refleksi pagi 534. Yesus Kristus menegur keras jemaat Laodikia karena mereka suam-suam kuku. Apa maksudnya? Mari lihat Wahyu 3 ayat 16 dan 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, jemaat Laodikia ditolak Kristus karena jemaat ini suam-suam kuku. Artinya mereka mengklaim mengenal Tuhan, tetapi mereka lebih bersandar pada kekayaan mereka. Kristus tidak lagi menjadi yang utama dalam kehidupan jemaat ini. Tanpa Kristus, jemaat ini sangat berkekurangan. Saudara-saudara, di Indonesia tentu ada jemaat Tuhan yang kaya dengan gedung yang megah, berfasilitas mewah, serta dikunjungi oleh banyak orang kaya yang menjadi anggota jemaatnya. Ini adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Meskipun demikian, janganlah sampai harta kekayaan yang melimpah di jemaat ini justru menyebabkan jemaat untuk mengandalkan kekayaan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bila ini terjadi, maka seperti halnya jemaat Laodikia yang ditolak Tuhan, maka jemaat Indonesia ini pun bisa ditolak Tuhan pula. Oleh sebab itu, hai jemaat yang dianugerahi kekayaan, jangan sombong dan bergantung pada kekayaanmu, karena Tuhan membenci sikap itu. Mari kita bergantung kepada Tuhan saja. Kekayaan sejati orang percaya. Refleksi pagi 535. Apa nasihat Kristus untuk jemaat Laodikia yang lebih mengandalkan kekayaan mereka daripada mengandalkan Tuhan? Ini nasihat Kristus di Wahyu 3 ayat 18. Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara, Kristus menginginkan supaya jemaat Laodikia bertobat dari kebergantungan pada kekayaan mereka dan kembali bergantung pada Tuhan. Menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan orang percaya adalah kekayaan yang sejati. Saudara-saudara, di dalam dunia yang semakin materialistis, kepemilikan harta kekayaan sudah menjadi standar utama kesuksesan, bahkan termasuk dalam hal keberhasilan gereja di Indonesia. Orang percaya ada saja yang menganggap bahwa kemegahan gedung gereja adalah tanda berkat dan perkenanan Tuhan. Bila gereja serba berkekurangan dan miskin, itu bukan gereja yang terberkati. Ini pandangan yang salah, bahkan dimurkai Tuhan, karena kebergantungan kepada Tuhanlah yang menjadikan gereja Tuhan berhasil dan berkenan di matanya. Wahai gereja Tuhan di Indonesia, janganlah bersandar pada harta kekayaan. Bersandarlah pada Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah harta kekayaan umat Tuhan yang sejati.
selalu mengandalkan Tuhan. Refleksi pagi 536. Jemaat Laodikia telah tersesat sehingga ditegur Tuhan karena mereka lebih mengandalkan kekayaan mereka daripada mengandalkan Tuhan. Apa tujuan teguran Kristus? Wahyu 3 ayat 19 dan 20 menjelaskannya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, karena kasih-Nya, Kristus menegur dan mendisiplin umat-Nya yang tersesat supaya bertobat. Bila bertobat, maka ada kebersamaan kembali dengan Kristus dalam kelimpahannya. Saudara-saudara, mengandalkan kekayaan dan bukannya mengandalkan Tuhan adalah penyakit dosa yang dimurkai Tuhan, tidak hanya di masa lalu, tetapi juga di masa kini. Pengaruh materialisme menyebabkan orang percaya di Indonesia seringkali lebih mengejar uang dan harta kekayaan. Akibat ingin kaya, ada juga yang kemudian tidak segan-segan melakukan korupsi dan berbagai macam kejahatan. Celakanya, bila penyakit materialisme ini menimpa pelayan firman, maka firman Tuhan bisa saja dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Karena kasih Tuhan sajalah yang menyebabkan Tuhan tetap turut campur untuk menegur dan mendisiplin umat-Nya. Marilah kita menjawab teguran Tuhan melalui pertobatan kita. Menghidupi janji Kristus. Refleksi pagi 537. Apa janji Kristus bagi orang percaya yang mau senantiasa mendengarkan teguran Tuhan dan tetap setia kepadanya? Ini janji Kristus di Wahyu 3 ayat 21 dan 22. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, bagi orang percaya yang senantiasa hidup dalam pertobatan, Kristus yang telah bangkit dan menang menjanjikan kebersamaan dengan Kristus dan Allah Bapa dalam kemuliaan kelak. Untuk itu, orang percaya harus senantiasa mendengar tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan, orang percaya di Indonesia bisa saja tersandung dan jatuh dalam dosa. Meskipun demikian, melalui darah penebusan Yesus Kristus, orang percaya telah diberi jalan untuk kembali hidup kudus melalui pertobatan. Tanpa pertobatan, tidak ada pengampunan dan perkenanan Tuhan. Kemenangan orang percaya bukanlah karena kekuatan dan kemampuannya untuk selalu berlaku benar, tetapi karena kerelaannya untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam kelemahan dan pertobatan. Inilah kemenangan orang percaya. Oleh sebab itu, sambil menantikan penggenapan janji Kristus untuk kebersamaan dengan Bapa dan Kristus di surga kelak, mari kita belajar peka akan tuntunan Roh.